Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu kembali di pembelajaran kimia di kelas 12. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang elektrokimia dengan submateri sel volta. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi susunan sel volta dan prinsip kerja sel volta. Kita bahas terlebih dahulu elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang interkonversi energi listrik dan energi kimia. Atau kita bisa katakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi kimia menjadi energi listrik, ataupun sebaliknya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dalam elektrokimia terdapat dua jenis sel. Yang pertama ada sel volta, yang kedua ada sel elektrolisis. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Coba kalian perhatikan gambar A di sini. Di sini ditampilkan gambar dari lempeng Zn atau seng yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Pada gambar tersebut, secara mikroskopik kita bisa perhatikan Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan dalam larutan CuSO4 itu terdiri dari ion Cu2+ dan SO4 2-. Nah, ion Cu2+ yang terdapat dalam larutan CuSO4 akan menangkap 2 elektron yang dilepaskan oleh Zn2+. Jadi setelah 2 elektron dilepaskan oleh Zn, lalu akan diterima atau ditangkap oleh Cu2+. Apa yang akan terjadi setelahnya? Perhatikan gambar kedua. Lempeng Zn atau seng yang awalnya berwarna putih atau berwarna asli dari seng menjadi menggelap atau menghitam. Mengapa demikian? Karena ion Cu2+ tereduksi menjadi endapan Cu. Perhatikan gambar secara mikroskopiknya. Jadi dari larutan Cu2+, ion Cu2+ ini akan tereduksi menjadi endapan Cu. Jadi berubah wujudnya yang awalnya dari larutan, ion-ion dalam larutan menjadi padatan endapan Cu yang menempel pada lempeng seng. Sehingga lempeng seng ini akan terlapisi oleh tembaga. Ciri-ciri lainnya diperhatikan dari warna larutan. Gambar sebelumnya, larutan itu berwarna biru terang, lalu perlahan memudar karena ion-ion Cu2+ dalam larutan telah digantikan oleh Zn2+. Lalu apa reaksi yang terjadi? Nah, Zn mengalami oksidasi dari Zn menjadi Zn2+ karena melepaskan elektron. Yang mengalami reduksi adalah Cu. Cu2+ mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi atau penerimaan elektron dari elektron yang dilepaskan oleh Zn menjadi Cu solid. Bagaimana reaksi redoks spontan dapat diubah menjadi energi listrik? Caranya yaitu dengan sel volta atau sel galvani. Sel volta adalah serangkaian peralatan percobaan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan reaksi redoks spontan. Pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoks dalam sel volta berlangsung secara spontan. Coba perhatikan rangkaian alat berikut. Rangkaian alat ini merupakan diagram sel volta atau rangkaian alat sel volta. Di sebelah kiri di sini ada elektroda atau lempeng logam yang terlibat dalam reaksi sel volta. Lempeng logam dari atau elektroda Zn.
dalam larutan ZnSO4. Lalu di sebelah kanan di sini ada elektroda Cu dalam larutan CuSO4. Rangkaian alat ini, lempeng atau elektroda Zn dijepit oleh penjepit buaya dihubungkan dengan voltmeter. Begitu pula lempeng dari elektroda Cu. Keduanya dihubungkan. Dalam reaksi ini, Zn disebut anoda, sedangkan Cu disebut katoda. Mengapa demikian? Karena spesi yang mengalami oksidasi dalam sel volta disebut anoda. Jadi pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Muatan pada anoda bermuatan negatif. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi dengan muatan positif. Ciri-ciri dari sel volta yaitu adanya jembatan garam. Nah, jembatan garam di sini berfungsi untuk menetralkan jumlah ion-ion yang terdapat dalam rangkaian sel volta. Fungsi voltmeter adalah untuk mengukur voltase atau potensial sel dari rangkaian sel ini. Jadi, karena adanya elektron yang mengalir dari anoda menuju katoda, dihasilkanlah arus listrik yang dapat terukur oleh voltmeter. Nah, ada cara mudah untuk menghafalkan atau mengingat spesi mana yang mengalami katoda atau muatannya itu bagaimana. Yang pertama ada, kita bisa sebut kapan. Kapan ini akronim dari katoda positif, anoda negatif. Jadi untuk memudahkan menghafalnya bisa mengingat kapan, katoda positif, anoda negatif. Lalu untuk mengingat muatannya ada krao, katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi di katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi dan pada anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Reaksi yang terjadi pada reaksi tersebut, reaksi oksidasi terjadi di anoda. Yang teroksidasi adalah lempeng Zn solid menjadi Zn2+ aqueous dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan yang tereduksi yaitu ada ion Cu2+ yang menangkap elektron menjadi Cu solid atau endapan Cu. Reaksi keseluruhannya atau reaksi selnya kita tuliskan, yang ada di sebelah kiri dituliskan sebelah kiri lagi, yaitu Zn solid ditambah dengan Cu2+ aqueous menghasilkan Zn2+ aqueous dan Cu solid. Nah, ada juga yang disebut dengan notasi sel. Notasi sel adalah notasi singkat dari rangkaian sel volta. Bagaimana cara menuliskannya? Yaitu kita tuliskan anoda logamnya, lalu garis, anoda ion, lalu garis 2, katoda ion, garis, katoda logam. Nah, garis 2 di tengah ini menunjukkan jembatan garam. Jembatan garam yang memisahkan antara anoda dan juga katoda. Coba kita tuliskan reaksi pada contoh sebelumnya. Notasi selnya bagaimana cara menuliskannya? Anoda logam, yaitu di sini bisa dilihat dari fasanya, yaitu solid. Kita tuliskan Zn solid garis. Lalu anoda ion, yaitu Zn2+ aqueous. Kita tuliskan garis 2 sebagai jembatan garam. Lalu kita tuliskan katoda ion. Nah, katoda ion ini menunjukkan ion yang terdapat pada larutannya, sama dengan anoda tadi. Jadi, anoda ion dan katoda ion itu merupakan ion-ion dari larutan elektrolit pada masing-masing. Jadi tadi karena larutannya ZnSO4, maka anoda ionnya itu Zn2+. Sedangkan pada katoda larutannya itu CuSO4, maka ion pada katoda itu Cu2+. Lalu kita tuliskan garis, katoda logamnya, lempengnya, elektrodanya yaitu Cu solid. Nah, bagaimana prinsip kerja dari sel volta?
Yang pertama, reaksi redoks spontan digunakan sebagai prinsip dari sel volta. Jadi perlu diingat, reaksi sel volta ini, reaksi redoksnya berlangsung secara spontan. Yang kedua, energi kimia akan diubah menjadi energi listrik sehingga dihasilkan potensial sel atau voltase yang dapat terukur oleh voltmeter. Lalu besar kecilnya potensial sel pada sel volta bergantung pada pasangan logam dan larutan elektrolit yang digunakan. Lamanya reaksi yang berlangsung pun bergantung pada cara merangkai rangkaian sel volta. Jembatan garam berfungsi untuk menetralkan ion-ion dalam larutan. Nah, syarat dari jembatan garam yaitu larutan garam inert atau ion-ion yang tidak bereaksi baik dengan elektroda maupun dengan ion-ion dalam larutan elektrolit pada sel volta. Jadi kata inert sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk senyawa atau spesies yang tidak akan bereaksi. Contohnya di sini ada KCl, NaCl, dan KNO3. Jika tidak ada jembatan garam, reaksi akan cepat berhenti. Jarum penunjuk voltase pun akan menurun. Contoh soal. Sebuah sel volta terdiri atas elektroda Fe dan larutan FeSO4 dan elektroda Cu dalam larutan CuSO4. Pada reaksi ini, elektroda Cu akan mengalami reduksi. Yang ditanyakan, gambarkan diagram sel volta dan berilah keterangan anoda, katoda, dan aliran elektronnya. Yang kedua, tuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi serta reaksi sel. Yang ketiga, tuliskan notasi selnya. Gambarkan diagram sel volta dan berilah keterangan anoda, katoda, dan aliran elektronnya. Bagaimana cara menggambarkannya? Pertama, kita gambarkan dua buah gelas kimia. Lalu diketahui ada elektroda Cu dalam larutan CuSO4. Kita gambarkan lompengnya persegi panjang, kita beri keterangan Cu dalam larutan CuSO4. Dan ada elektroda Fe dalam larutan FeSO4. Setelah menggambarkan elektroda dan elektrolitnya masing-masing, kita sambungkan antara elektroda dengan voltase. Lalu jangan lupa tambahkan juga jembatan garam supaya reaksi dapat berlangsung. Berilah keterangan anoda dan katoda. Pada soal diketahui Cu akan mengalami reduksi. Diingat kembali, yang mengalami reduksi adalah katoda, maka kita tuliskan katoda pada bagian Cu di sini. Lalu yang mengalami oksidasi berarti Fe. Kita tuliskan anoda. Sekarang kita tuliskan aliran elektronnya. Aliran elektron mengalir dari anoda ke katoda. Jadi kita tuliskan elektron dengan tanda panah dari anoda menuju katoda. Nah, ini sudah menjadi rangkaian atau diagram dari sel volta. Yang kedua, tuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi serta reaksi sel. Nah, yang mengalami oksidasi adalah Fe dan yang mengalami reduksi adalah Cu. Maka kita tuliskan oksidasi pada anoda Fe menjadi Fe2+, melepaskan 2 elektron. Lalu direduksi Cu2+, aqueous menangkap elektron menjadi Cu solid atau jadi endapan Cu. Bagaimana reaksi selnya? Kita tuliskan secara keseluruhan. Fe solid menjadi Cu2+ aqueous menghasilkan Fe2+ aqueous dan Cu solid. Untuk notasi selnya diingat kembali, yang pertama dituliskan adalah anoda yaitu logamnya. Logam di anoda atau elektroda di anoda adalah Fe solid. Lalu kita beri garis, lalu di sini anoda ion. Ion dalam larutan yang digunakan adalah ion Fe2+ aqueous. Lalu kita tuliskan jembatan garamnya. Lalu setelah jembatan garam kita tuliskan katoda ion. Nah, ion dalam larutan elektrolit di katoda itu ada ion Cu
2+ dari larutan CuSO4. Kita tulis garis lagi, lalu tuliskan kembali katoda pada bagian logamnya atau elektrodanya, yaitu Cu solid. Nah, sudah selesai sampai di sini untuk contoh soalnya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal. Sebuah sel volta terdiri atas elektroda Mg dalam larutan MgNO3 2 kali dan elektroda Pb dalam larutan PbNO3 2 kali. Pada reaksi ini, elektroda Mg yang mengalami oksidasi. Yang ditanyakan sama seperti contoh soal, yaitu gambarkan diagram sel. Yang kedua, tuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi serta reaksi sel, dan yang ketiga, tuliskan notasi selnya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.